Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi al-badi'il hadi ila bayani mahya'i rasyad amadar babanuha warosama syamsal bayani fi suduril ulama alladzi qad ahraja nataijal fikri li'ar babil hijab musollian ala nabil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah di bulan ini adalah bulan dilahirkannya panutan kita, uswah kita, yang insya Allah ketika kita mengikuti di dalam berbagai kehidupan, mengikuti dari berbagai sikap, insya Allah sudah sempurna. Dari sikap apapun yang ada di dalam diri manusia, insya Allah di beliau sudah ada. Maka untuk itu pantas bagi kita untuk sedikit menggali apa-apa sih yang menjadi inspirasi dari beliau, sehingga di dalam sejarah pun kenapa para sahabat begitu hebat, begitu kuat, Khulafaur Rasyidin begitu kuat, hebat dan teguhnya karena dapat inspirasi dari Rasulullah. Bagaimana misalkan Bilal bin Rabah begitu kuat tentang keimanannya, itu pun karena mendapat inspirasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul itu sangat, perkataannya tuh ringkas, padat, jelas, tetapi bisa mengubah. Misalkan Rasulullah SAW kepada Adi bin Hatim, bagaimana nih orang mencari ilmu itu, bagaimana keutamaan orang mencari ilmu. Suatu saat diuraikanlah kisah tentang pertanyaan Adi bin Hatim yang awal mula Yahudi dulu, kemudian masuk Islam. Ini gambaran juga bagi kita, kita pun mudah-mudahan bagaimana semangatnya untuk mencari ilmu. Suatu saat Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, ini terdapat di dalam hadis Bukhari Muslim, ya Rasulullah, wahai Rasul, ini kami itu beserta penduduk daerah kami, sehari-hari itu kami berburu, cuma berburu kami itu menggunakan seekor anjing. Jadi berburunya menggunakan seekor anjing. Bagaimana nih hasil buruan kami, halal apa haram? Kemudian Rasulullah menjawab, wahai Adi bin Hatim, ketika engkau memang sehari-harinya beserta masyarakat pekerjaannya seperti itu, berburu seperti itu, andaikan ketika engkau tuh punya anjing dan anjingnya dilatih untuk berburu, jadi memang anjingnya bukan anjing liar tapi anjing untuk berburu, dilatih. Karena anjing pun bisa dilatih jadi kalau manusia nggak bisa dilatih lebih-lebih nih, anjing saja bisa dilatih. Ketika anjingmu dilatih, kemudian pas mau melepaskan engkau mengucap basmalah, maka ketika dapat binatang buruan, mau rusa mau apapun, kemudian tertangkap dan binatangnya itu adalah halal, hukumnya halal, digigit misalkan kemudian mati, maka halal. Tetapi ketika anjingmu anjing yang liar, maka hasil buruannya itu bisa haram. Jadi dengan proses yang sama, cara yang sama, karena anjingnya yang berbeda, bisa halal bisa haram. Pelajarannya bagi kita apa? Ternyata anjing yang dididik bisa menghasilkan sesuatu yang halal, sementara anjing yang liar yang dibebaskan hasil buruannya haram. Itu anjing saja antara yang dididik dan tidak dididik berbeda. Terus kira-kira manusia pun antara yang berilmu dan tidak berilmu, kira-kira beda apa sama nih? Manusia pun berbeda. Maka dengan kisah seperti itu ada pelajaran, oh ternyata ilmu itu sangat penting. Bahasanya pengetahuan anjing saja skill anjing yang dididik, yang dibina, bagaimana cara menangkap, bagaimana cara menggigit,
ternyata hasil yang dia kerjakan dengan hasil yang liar itu hukum bisa berbeda jauh. Yang satu bisa hukumnya halal, yang satu bisa hukumnya haram. Berarti nanti amal ibadah kita pun, keimanan kita pun, antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu pasti akan berbeda. Nah, ini pentingnya ya ilmu. Jadi ternyata memang bahasa-bahasa Rasul itu kadang sederhana tapi memberikan inspirasi itu. Bahasa sederhana tapi bisa mengubah hidup seseorang. Jadi kita memahami ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ternyata banyak sekali segi kehidupan yang memang benar-benar bisa kita contoh dari diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mungkin bagi seorang guru atau pengajar, Rasulullah adalah sebagai inspirator, ya, guru yang terbaik. Guru yang terbaik Rasulullah. Mungkin bagi pengusaha itu pun bisa jadi inspirator Rasulullah sebagai pengusaha yang terbaik. Bagi kita semua yang berumah tangga, kepala rumah tangga, Rasul pun bisa jadi inspirator yang terbaik bagi kita. Maka tinggal kepentingannya kita mau melihat dari sisi yang mana. Itulah yang kita kejar, bagaimana Rasulullah memberikan inspirasi kepada kita sehingga kehidupannya tuh benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau melihat ya Rasulullah SAW secara ya kehidupannya udah banyak sekali disebut penyabar. Rasul penyabar gak? Sangat disebut penyabar. Kejadian perang Uhud pun memberikan pelajaran kepada kita kan. Ketika perang Uhud 70 mujahid pun ikut terbunuh, di antaranya juga Hamzah ya. Hamzah pun ikut terbunuh dan Rasul pun sampai berdarah. Tetapi bagaimana ketika malaikat Jibril ingin menghancurkan orang-orang kafir, orang musyrik, Nabi Muhammad cuma berdoanya, ya Allah, mereka adalah kaum yang belum tahu. Kalau kita misalkan dizolimi oleh tetangga, oleh orang lain, kira-kira kita mau munculnya doa yang baik apa kira-kira doa yang buruk tuh? Ya Allah, dan tetangga saya emang belum tahu, wajar ya Allah gitu. Berilah dia petunjuk itu tuh ya. Jangan doanya mudah-mudahan ketabrak motor. Itu bisa jadi ya inspirasi bagi kita kalau ngelihat semangat Rasulullah. Padahal Rasulullah SAW itu udah jelas ya, hamba Allah yang terpilih, yang memang dipersiapkan untuk masuk surga, tetapi ternyata sikap pribadinya begitu hebat. Karena memang untuk apa? Untuk menjadi uswah bagi kita. Maka segala kehidupan yang mungkin akan dialami oleh manusia, oleh beliau dilakukan dahulu, sehingga jalan keluarnya pun udah jelas akan seperti apa. Jadi benar-benar perkataan, sikap, perbuatan saya jadi inspirasi. Kenapa? Ya karena memang yang berbicaranya Rasul dan juga merasakan pahit ketir kehidupan. Beda kadang kita maya ingin tuh ya artinya menguswah seseorang, perkataannya didengarkan, mudah-mudahan jadi inspirasi kita. Nggak, yang ngomongnya pun belum total akhirnya padahal yang disampaikan mungkin sama dengan perkataan yang Rasul sampaikan, tapi kenapa enggak jadi inspirasi bagi kita? Harusnya kan jadi inspirasi, jadi merubah kehidupan. Nah berarti faktor yang bicaranya pun harus diperhatikan, sehingga ulama-ulama salaf pantas gitu ya, fa innal ilma dinun, sesungguhnya ilmu itu adalah din atau agama. Fangzuru, maka mikir, teliti, perhatikan. Aman dari siapa? Tahuduna dinakum, engkau mengambil agamamu. Kalau dulu kan Rasul sosoknya masih hidup ya, oleh para sahabat ketika bicara
memberikan inspirasi, jadi langsung diikuti. Kenapa? Sebab melihat sosok Rasul. Nah, kondisi sekarang bagaimana? Maka ada poin penting juga, perhatikan tuh yang bicaranya. Karena mungkin banyak orang yang bicara kebaikan tetapi perilaku kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Sehingga apa? Perkataan-perkataan yang dia ucapkan nggak jadi pendorong kuat dia, nggak jadi inspirasi bagi dia. Bahkan mungkin ngeblok duluan. Dia pun seperti itu sikap pribadinya. Ya, seperti itu sikap dan pribadinya. Maka kita berusaha sama-sama, yuk kita contoh diri dan sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita menyampaikan kepada orang lain pun akan jadi sebuah inspirasi yang baik. Ya. Kalau akan mengikuti Rasul benar-benar total ya nggak akan bisa. Dan beliau mau udah jelas tadi inspirator terbaik. Bahkan kenapa Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibnu Khattab, Utsman bin Affan, Ali radhiyallahu anhu bisa sikap-sikapnya seperti itu karena kan Rasulullah pernah berbicara sesuatu yang menjadi inspirasi bagi mereka. Kenapa Abu Bakar misalkan totalitas dan ingin benar-benar apa yang dilakukan ingin sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah pernah berbicara kepada Abu Bakar seolah Abu Bakar itu benar-benar pasti akan masuk surga. Kenapa? Nah, karena kisahnya seperti ini kepada Abu Bakar tuh, sehingga jadi motivasi yang kuat. Waktu kumpul seperti ini, Rasulullah SAW pernah bertanya, siapa di antara kalian, ya kepada sahabat waktu itu, bukan saya ke bapak-bapak ya, siapa di antara kalian yang pada hari ini melaksanakan saum, berarti saum sunnah ya. Di antara yang hadir teh celetuk Abu Bakar bicara, aku ya Rasulullah, akulah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul bertanya lagi, kemudian siapakah yang hari ini, pada hari ini dia mengiringi jenazah? Berarti ada kematian, kemudian beliau mengiringi jenazah sampai kuburan. Kemudian yang menjawab waktu itu siapa lagi? Ternyata Abu Bakar kembali yang menjawab, ya Rasulullah, aku pun alhamdulillah hari ini pun mengiringi jenazah. Kemudian berikutnya Rasul bertanya lagi, wahai para sahabat, kemudian hari ini pun siapa sih yang memberikan sodakoh kepada fakir miskin? Memberikan sodakoh kepada fakir miskin. Dia ternyata. Kemudian Abu Bakar menjawab lagi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasul, qadarullah, hari ini pun aku telah memberikan sodakoh kepada fakir miskin. Udah berapa poin tuh? 1, saum. 2, mengiringi. 3, sodakoh. Yang berikutnya, siapa yang hari ini menjenguk orang yang sakit? Kemudian pertanyaan Rasul dijawab lagi oleh Abu Bakar kembali, ya Rasulullah, alhamdulillah hari ini pun aku baru santai sebelum datang ke sini menjenguk yang sakit. Setelah beres tuh ucapan yang tadi 4 pertanyaan, Rasul akhirnya, barang siapa yang satu hari ini melaksanakan 4 amalan tadi, maka Allah mempersiapkan surga. Jadi kembali, barang siapa yang hari ini, satu hari ini mengamalkan 4 amalan tadi, maka dia diridhoi dan dipersiapkan untuk masuk surga. Nah, itu jadi inspirasi bagi Abu Bakar ya. Jadi pernah bicara langsung pada Abu Bakar, kalau amalan-amalan itu berlaku dalam 1 hari dan dipraktikkan dalam 1 hari, maka bisa dimudahkan jalan menuju surga. Akhirnya bagaimana sikap? Dari perkataan yang satu itu selalu terdengar, bahkan selalu terbayang wajah
Rasulullah. Karena Abu Bakar pada hari itu pun melaksanakan 4 poin. Kira-kira kita bisa ya? Kalau ada yang meninggal, cari dulu yang meninggal. 1, saum, maka biasakan saum sunnah. Terus tadi jangan dianggap sepele ya, mengiringi jenazah. Bahkan ketika kita ngurus jenazah sebenarnya itu pun bisa mempermudah ketika kita meninggal. Kita sering ngurus, maka kita pun insya Allah banyak yang ngurusnya. Terus kalau bicara tadi jenguk yang sakit, ya memang itu harusnya kehidupan seorang muslim sesama tetangga muslim itu sikap saling menjenguk harus ada, dan juga berbagi sodakoh kepada fakir miskin. Itu perkataan itu ya diriwayatkan dari Imam Muslim, ternyata jadi inspirasi bagi Abu Bakar As-Siddiq di dalam menjalankan amal kehidupan sehari-harinya. Ali radhiyallahu anhu, kenapa Ali begitu hebat juga sangat cinta kepada Rasulullah SAW? Karena Ali itu pernah ya inspirasi dari ucapan Rasul, pernah berkata Rasul tuh, ini hadis riwayat At-Tirmidzi, wahai Ali, kedudukan engkau di samping kedudukan aku seperti kedudukannya Harun di samping Musa alaihissalam. Nabi Harun dengan Nabi Musa bagaimana kedudukannya? Sama-sama Nabi ya. Bahkan saling melengkapi kan. Nabi Musa ketika berbicara kan agak kurang kepasihannya, Nabi Harun yang fasih. Artinya kan benar-benar saling membantu. Nah ketika Ali, ya Rasulullah bagaimana tentang aku? Jawaban Rasulullah, kedudukan engkau di sampingku seperti kedudukan Nabi Harun di samping Nabi Musa. Kira-kira kalau kita digituin ya, ya bagaimana Rasulullah kedudukan saya di hadapan engkau? Kedudukanmu seperti tadi Nabi Harun di samping Nabi Musa. Wah senang banget kan? Nah jadi kalimah-kalimahnya itu sederhana tapi benar-benar bisa mengubah seseorang sehingga orang tersebut itu selalu terngiang dengan ucapan ataupun perbuatan ya. Ucapan ataupun perbuatan Rasulullah SAW itu benar-benar jadi inspirasi. Nah mudah-mudahan kita pun dengan tadi uraian dari ayat laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, yakin nyata pada diri Rasul itu ada uswah yang baik. Mudah-mudahan kita semua pun jadi inspirasi, jadi motivasi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik ucapannya, perbuatan kita, itu jadi dorongan. Jadi kalau bisa mah ya ada tetangga teh, iya tetangga saya memblok ya, ibadahnya rajin, kelihatan berjamaahnya nggak pernah ketinggalan. Saya juga ingin seperti itu. Nah itu diharapkan jadilah kita semua orang-orang yang memberikan inspirasi, dorongan bagi orang-orang sekitarnya. Karena Rasul pun seperti itu. Jangan ini mah kehadiran kita di lingkungan masyarakat jadi orang ngelihatnya gatal-gatal mata, mendengarnya wah udah bosan dengarnya. Tapi diharapkan ya ucapan kita, sikap kita, perbuatan kita benar-benar menjadi nilai kebaikan di hadapan orang lain. Karena semangat Rasul pun seperti itu. Tentang ridho ketetapan dari Allah. Ya, secara sikap ini bisa kita contoh. Bagaimana Rasulullah ketika menerima sesuatu hal yang baik dari Allah, bagaimana ketika menerima sesuatu hal yang buruk dari Allah. Sikapnya bagaimana? Selalu ridho terhadap ketetapan Allah, sehingga benar-benar bisa memberikan inspirasi pun karena sikapnya udah baik seperti itu. Maka kita pun kalau ingin jadi inspirasi ya berarti sikap ridho pun harus ada di dalam diri kita. Secara sikap pribadi nih Rasulullah ketika mendapatkan kebaikan dari Allah, Rasul mengatakan kan, alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimus solihat.
kalau menerima sesuatu yang baik. Alhamdulillah segala puji bagi Allah alladzi yang ya, memberikan segala nikmatnya, yang menyempurnakan nikmat-nikmat yang baik. Dan ketika mendapatkan sesuatu yang buruk, ya tetap diucapkan di awalnya alhamdulillah. Cuma ke belakangnya alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang menetapkan segala sesuatu kondisi. Sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Jadi baik ngucapin alhamdulillah, sesuatu yang kurang disukai pun mengucapkan alhamdulillah. Berarti ketika usaha lagi untung alhamdulillah, lagi rugi gitu nggak sih? Ya kan, sama-sama alhamdulillah. Kalau tadi istiqomah kalau mendapatkan sesuatu yang kurang kita sukai, ucapannya alhamdulillah ala kulli halin, ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi kalau ada ya orang yang bikin apa ya meme ya di sosmed, bawahnya teh alhamdulillah ala kulli hal, berarti sebenarnya oh kita dalam keadaan jelek menurut dia. Karena bahasa alhamdulillahnya alhamdulillah ala kulli hal. Suka ada komen-komen tuh ya. Kalau yang baik alhamdulillahilladzi bi nimatihi tatimus sholihat. Nah kita pun itu kalau mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan keinginan, yang ngucapinnya itu. Kalau nggak sesuai, nggak tahu tuh ngucap alhamdulillah apa enggak. Udah pinginnya mah gini, berhasil kok kenapa nggak berhasil? Ngucapin alhamdulillah kan? Anak pingin masuk perguruan tinggi, nggak lolos, ngucap alhamdulillah. Jarang ya sesuai ngucapin alhamdulillah teh. Jadi seolah-olah ya nggak ridho. Kenapa Rasul mah yang sesuai dengan keinginan ngucapin alhamdulillah, yang nggak sesuai ngucapin alhamdulillah? Karena Rasul mah ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu semua ketetapan bukan? Usaha kita lancar, itu ketetapan Allah. Ketika macet pun ketetapan Allah. Maka tadi ketika nggak sesuai, alhamdulillah ala kulli halin. Ala kulli halin kan segala macam kondisi. Ya kondisi nggak senang, alhamdulillah beda, ini ketetapan Allah. Bukan bersyukur terhadap tadi nggak lulusnya, kita bersyukur ini menerima ketetapan Allahnya. Nah itu kan benar-benar ya, Rasul itu seperti itu, harus jadi inspirasi bagi kita. Jangan sampai ngaku cinta ke Rasul itu dengan seremonial saja. Padahal kita ngaku cinta ke Rasul teh harusnya ngikuti apa-apa yang beliau katakan, apa-apa yang beliau perbuat, dan ketetapan beliau seperti apa kita ikuti. Itulah bentuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Optimisnya Rasulullah optimis gak? Optimis. Kita optimis, kadang optimis. Ketika akan putuh Mekah, Rasul itu optimis walaupun coba kondisinya Mekah begitu kuat dan hebatnya, Rasul dengan para sahabat ya, kalau ngelihat jumlah masih sedikit, kekuatan masih sedikit, tapi optimis Rasul mah tinggi. Padahal secara ukuran logika belum ada apa-apanya untuk mengalahkan Mekah itu. Optimis. Nah kita pun munculkan optimis kalau memang keterangan ma'ad ada. Optimis ya beres. Walaupun ngeserada lulus. Apa perlu Rasulullah yang ngomong dulu? Nah Rasul udah ngomong dulu, man bana masjidan, barang siapa yang membangun
masjid, banallahu baitan, Rasul akan bangun sebuah rumah fil jannah di surga. Berhubung yang ngomongnya saya ya, jadi nggak bero-beroan ngasihnya teh. Coba yang ngomongnya Rasulullah di hadapan bapak-bapak, kayaknya rela ngejual apapun kalau yang ngomongnya Rasul. Nah, kita ingin jadi inspirasi kayak gitu. Bagaimana sih ketika ucapan kita gitu ya, ingin orang-orang tuh bener tergerak, nggak mikir yang lain, nggak mikir yang lain. Dulu Khulafaur Rasyidin yang 4, coba yang paling banyak bersedekah dengan harta, infak dengan harta siapa? Khulafaur Rasyidin yang 4 aja, di antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Utsman terkenal itu kan di dalam hadis At-Tirmidzi juga. Waktu itu kan, waktu perang Tabuk, beliau itu membiayai semua keperluan perang waktu itu. Dia mengamalkan itu. Kemudian berikutnya membeli sumur dan rumah yang sampai sekarang ada ya. Itu 2 hal yang dilakukan oleh Utsman. Apa perkataan Rasul setelah Utsman melakukan hal itu? Langsung Rasul menjaminkan surga. Terus bagi kita ada tadi sama, barang siapa yang bangun masjid, Allah akan bangunkan sebuah rumahnya nanti di surga. Yakin nggak? Yakin. Insya Allah ya, bulan depan beres surat ini. Bisa ya? Alhamdulillah. Ya panitianya ya. Mau tambah lagi semangatnya ya. Jadi sama-sama ya. Yang punya harta dengan hartanya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya konsep dengan konsepnya, semua bergerak. Insya Allah cepat. Iya, menyatukannya ya. Nah, ada juga nih konsep cara menyatukannya sebenarnya ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala taparoku. Jadi dalam Islam itu persatuan itu, berjamaah itu adalah sesuatu yang harus. Nah, yang tadi penyebabnya bisa saja telat karena tadi memang persatuan-kesatuannya agak berkurang. Sementara persatuan itu harus. Bahkan saking harusnya kalau ngelihat 8 ayat kan, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah terhadap tali agama Allah dalam kita taat kepada Allah, dalam kita berdiri Islam, jami'a harus berjamaah, wala taparoku, dan jangan pecah. Itu kalimat udah sempurna. Satu ada perintahnya, kemudian berikut ada larangannya. Berjamaah, jangan pecah belah. Padahal dengan berjamaah saja ngerti gak kita teh? Pak duduk, ngerti kan? Ini mah Pak duduk, jangan berdiri. Padahal duduk saja ngerti, atau jangan berdiri ngerti. Ini mah duduk, jangan berdiri. Ini pun kalimat berjamaahlah bapak-bapak, bersatulah, jangan pecah belah. Kalimat penting gak tuh dari Allah bimbingan? Nah, tapi ternyata bisa saja tuh menyatukan jasadnya mah cepat, tetapi hatinya, nah, khawatir itu. Kalian itu terlihat seperti berjamaah wa qulubuhum syatta, tapi hatinya, nah ini yang khawatir. Coba lihat bagaimana Muhajir dan Ansor ketika dulu disatukan oleh Rasulullah. Kayaknya kita malu kan? Malu gak kira-kira nih? Kayaknya malu. Abu Darda dengan Salman Al-Farisi kan terkenal tuh, itu benar-benar disaudarakan bersatunya teh. Jadi bersatunya oleh Rasulullah zaman dahulu ya, Rasul harus jadi inspirasi bagi kita kan. Ketika menyatukan umat yang dulunya pecah belah pun, ketika udah bersatu benar-benar merasa saudara teh saudara. Dan kita pun kalau secara pemikiran makan wabil mu'minina ihwana, sesama mukmin teh saudara, ngakui gak kalimat tersebut? Sama mukmin teh saudara. Tapi bener gak saudaranya tuh bukan jasadnya doang, tapi sampai ke hati-hatinya? Belum ya.
Jadi kalau sampai hatinya mah harusnya mah kedip mata tetangga genger ngerti. Ini mau udah ngomong kok coba panjang lebar tuh nyambungnya. Nah ini harus dibenahi. Tugas siapa? Tugas kita. Dan alat penyatu bukan yang lain, bukan kesukuan, bukan ras, bukan sosial ekonomi, tapi yang bisa menyatukan itu semua adalah agama. Maka perdalam agama. Kalau masih kondisi umat masyarakat masih ada pecah belah, harus bersatu. Bahkan tadi bersatunya bagaimana menyatukan Salman Al-Farisi dan Abu Darda kan? Sedikit saya urai kembali. Sama-sama keduanya itu ya yang belum nikah. Setelah disatukan oleh Rasulullah SAW, Salman Al-Farisi dari Persia kan, orang Persia ya wajahnya ganteng, tinggi, putih, dengan Abu Darda disatukan. Dan ketika disatukan oleh Rasul benar-benar merasa bahagia karena yang menyatukannya adalah Rasulullah SAW. Sampai suatu saat kan, Salman Al-Farisi sebagai muhajirnya, Abu Darda Ansor, ada keinginan menikah sesama perempuan yang dari Ansor. Nah ketika dengan niat ya berarti udahlah bicara aja ke Abu Darda yang memang orang Ansor. Akhirnya ceritalah, wahai saudaraku, sahabat kita udah disahabatkan, disaudarakan oleh Rasulullah. Aku ada niatan nih ingin menikahi salah seorang perempuan di sana tuh. Bagaimana menurut engkau? Senang tuh melihat sahabat saudara yang keinginan untuk ini. Singkat cerita akhirnya kan datanglah ke rumahnya. Ketika datang ke rumahnya itu ditemui oleh kedua orang tuanya perempuan dan langsung bicara nih sebagai perwakilan Abu Darda karena merasa kedekatan daerah ya. Wahai Pak, Ibu, ini kami bawa sahabat Rasulullah dari Persia, namanya Salman Al-Farisi. Beliau orang kepercayaan Rasulullah SAW. Ada niat nih. Niatnya apa? Ingin melamar anak ibu, ingin melamar anak bapak. Oh bentar dulu, kami itu sangat berbahagia, sangat senang ketika didatangi oleh para sahabat yang benar-benar dicintai oleh Rasulullah. Tapi kalau urusan nikah, yang bisa memberikan jawaban itu adalah putri kami sendiri. Maka tunggu bentar, kami akan menanya bagaimana jawaban putrinya. Kalau dulu makan nikah gitu ya ke orang tuanya. Bahkan boleh saja kalau punya anak perempuan, orang tua yang nyari calon. Akhirnya singkat cerita ditanya tuh anaknya, tuh ada yang ngelamar tuh, siap nikah gak? Ganteng, orang Persia, sahabat Rasul, Salman Al-Farisi, udah bawa barang bawaan. Si perempuannya jawabnya, kasih kabar, aku dari tadi ngelihat, ternyata aku lebih tertarik daripada ke Salman tuh, lebih tertarik kepada Abu Darda. Akhirnya jawabannya disampaikanlah keluar lagi, alhamdulillah putriku sudah memberikan jawaban. Ternyata jawabannya itu untuk keinginan engkau wahai sahabat Rasulullah, bukan kami tidak sopan karena putri kami itu enggak menerima lamaranmu, tetapi wahai Abu Darda, ketika engkau ada niat yang sama seperti sahabatmu, maka niatmu akan diterima. Kira-kira kalau kejadiannya sekarang kayak gitu, kira-kira gimana tuh? Jadi Rasulullah benar-benar membentuk jamaah itu sampai ruh-ruhnya juga, bukan badannya doang. Akhirnya apa? Berhubung didikan Rasulullah, ketika Salman Al-Farisi mendengar jawaban dari orang tua perempuan seperti itu, ngucapinnya apa? Takbir, Allahu Akbar. Wahai sahabatku, ketika engkau punya niat yang sama seperti aku, silahkan nih hantaran ini dipakai untuk kau, untuk jadikan mahar. Kira-kira ada yang kayak gitu tuh? Nah berarti benar-benar berjamaahnya teh ruhnya itu terbentuk ruh jamaahnya teh sampai ke hati-hatinya. Kita tuh khawatir bahwa bapak kumpul di sini tapi hati berjauhan. Itu yang menjadi bahaya tuh. Sementara kan hati mah nggak tahu orang yang paling dekat di samping kita pun tidak tahu. Tahu nggak? Nggak tahu. Nah itu salah satu ya, Rasul itu berbagai segi itu benar-benar jadi inspirasi Rasulullah. Rasul penyayang, sangat penyayang nggak? Sangat penyayang, saking sayang ke kita umatnya. Bentuknya apa?
Yang diriwayatkan ini ya, kalau penyayang tuh diriwayatkan dari Anas, suatu saat ketika masuk sholat isya, zuhur, berarti kalau berhubung di sana nggak pakai bedung ya, zuhur, bedung, azan, beres, langsung Rasulullah sholat isya. Jadi benar-benar di awal waktu. Tapi ternyata setelah beberapa lama Rasul itu sholat isyanya itu ketika orang-orang sudah terlelap tidur dan ketika sudah ada di sepertiga akhir malam akhir. Dan waktu itu setelah beres sholat, Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, kan kemarin-kemarin sholat isya teh ba'da isya langsung, kok kenapa sekarang sholat isyanya ketika orang-orang sudah tertidur lelap? Bukan tidur doang, tidur lelap kira-kira jam berapa? Jam 2an enak-enak tidur itu. Kadang orang dari jam 10, 11, kadang ada yang susah tidur, udah jam 2 teh ngantuk karena waktu lelap-lelap tidurnya. Kenapa sholat waktu itu? Sebenarnya kalau tidak untuk memberatkan umatku, pasti sholat isya ditempatkan waktunya sekarang seperti ini. Jadi orang ketika terlelap tidur, coba kalau waktu isya seperti itu bentuk sayangnya Rasul sebenarnya. Karena Allah kan memberikan waktu 5 waktu aja sholat, sementara kan ketentuan waktunya Rasul bisa memberikan contoh. Boleh di awal, tetapi yang sampai Rasul contohkan tadi sebenarnya inilah yang lebih abdol. Jadi ketika orang terlelap tidur. Tapi kalau harus kayak gitu, berat gak? Berat, palingnya cuma sekali-kali doang bisa teh. Sementara kan itu harus terus menerus. Makanya yang diikuti teh tadi yang Rasul memberikan contoh setelah isya langsung. Ya, setelah isya langsung. Kalau Bapak udah kebiasaan bisa terus menerus, tadi tengah malam, bahkan ketika orang sedang terlelap, itu sebenarnya bagus juga. Bukan disebut mengakhirkan salat, karena Rasul untuk sholat isya pernah memberikan contoh. Tapi harusnya gitu terus, jangan sewaktu-waktu. Akhirnya menonton bola sorenya, nonton bola. Cenah ada keterangan Rasul nanti malam. Nggak boleh kayak gitu. Sorenya kena kalah dengan nonton bola. Jadi banyak inspirasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang semuanya ya mau tidak mau harus kita ikuti. Harus kita ikuti. Coba dari sisi apa? Dari berkeluarga, Rasul kepala rumah tangga yang terbaik, dan sikapnya yang terbaik teh bukan dari satu istri kan, istrinya banyak. Ini mah istri cuma satu, itu ngelola istri satu gimana susah itu. Harus banyak. Maka kalau satu susah tambah lagi nanti. Satu susah, coba tambah gitu ya. Jadi banyak ya contoh-contoh yang benar-benar bisa Rasul itu dijadikan inspirasi. Jadi kenapa misalkan kita tidak bisa masuk lagi ke ayat, karena lapat liman kana yarjullahanya kita tidak rincikan, kita tidak jelaskan. Kalau bahasa sampai uswatun hasanah mah sebagaimana minggu yang lalu kan, bisa uswah bisa iswah kan pernah ya. Bisa uswatun hasanah, bisa iswatun hasanah. Dari mulai yang sederhana sampai mungkin yang paling berat bisa kita ikuti. Jadi sikap-sikap yang tadi Rasul contohkan pun bisa kita ikut. Kok kenapa susah banget kita ngikutinya? Karena mungkin kita belum termasuk yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah. Kan kalimatnya udah jelas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah. Nah kita sudah termasuk enggak
orang-orang yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah. Soalnya mengharapkan rahmat Allah deh bukan sekedar kita ngaku atau aku-akuan saja. Ya Allah, aku mengharapkan rahmatmu, tapi prakteknya, perilakunya seperti apa? Mengharapkan rahmat Allah teh ada SOP-nya gitu ya. Bukan keinginan sendiri, kemauan sendiri. Siapa yang disebut mengharapkan rahmat Allah? Al-Baqarah 218. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajadu ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, dan orang-orang yang berjihad, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi kalau kita ingin disebut mengharapkan rahmat Allah, perbaiki lagi itu iman. Iman tuh udah jelas naik turun. Wallahu a'lam, mungkin banyak yang mana antara naik dan turunnya kita nggak tahu. Ya, yang bisa jawab diri masing-masing. Bingung gak menjawab banyak mananya, ya teh jenah naik turunnya. Naiknya mah waktu ngaji doang, taklim, turunnya genep hari itu. Imannya pantas Rasulullah selalu perbaharui imanmu, perbaharui lagi imanmu. Kan memerintahkan perbaharui iman. Itu teh Rasul bicara seperti itu ke para sahabat yang dahulu. Sahabat yang dahulu yang sejaman dengan Rasul selalu mengatakan jadidu imanakum, perbaharui iman. Pantesan tadi kan iman ditempatkan pertama, ingin termasuk orang mengharapkan rahmat Allah teh. Karena poin sangat penting, dan iman tadi naik turun sehingga Rasul perbaharuilah imanmu. Kemudian sahabat bertanya setelah disuruh memperbarui iman, ya Rasulullah, wahai Rasul, kaifa nujadidu imanana, bagaimana sih cara memperbaharui iman kami? Kalau update status mah gampang kan? Tiap hari diupdate lagi ya. Iman diupdate? Update seminggu sekali gitu ya. 2 kali Pak. Status tadi update-nya seminggu sekali, setiap hari ada jamnya. Lagi bangun masjid, update status lagi bangun gitu ya, gak apa-apa sih. Perbaharui iman, karena tadi iman poin pertama ingin termasuk orang yang mengharapkan rahmat Allah. Nah, berhubung iman naik turun, kadang ketika kondisi turun, coba cepat-cepat berubah, jangan kenyamanan. Maka tahapan berikutnya yaitu berhijrah, berubah. Dan kita manusia pasti hal-hal yang tadi buruk itu ada, pasti akan ada. Maka diharapkan ketika itu muncul, cepat-cepat ada keinginan yang kuat untuk berubah, yang namanya hijrah. Harus ada hijrah. Nah, kalau lagi naik kondisinya, coba bersungguh-sungguh, jahada yujahidu jihadan, itu namanya jihad. Jadi kesungguhan kita di dalam kebaikan, itulah yang namanya nilainya jihad. Jihad seperti itu. Nah, kalau konsep iman, hijrah, jihadnya tetap kita kelola, iman, hijrah, jihadnya terus kita benar-benar diperbaharui, insya Allah akan termasuk orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi bukan mengharapkan rahmat Allah dengan ngaku doang, sampai nangis-nangis tengah malam di dalam masjid, ya Allah aku mengharapkan rahmatmu ya Allah. Nggak tahu. Itu Bapak rahmat. Ya Allah, aku mengharapkan rahmatmu, tapi iman gak pernah diperbaiki. Ya.
ya, amal solehnya nggak pernah ditingkatkan. Bagaimana termasuk orang mengharapkan rahmat Allah? Sementara kalau tidak kita mengharapkan rahmat Allah atau tidak termasuk kriteria mengharapkan rahmat Allah, maka kita susah mencontoh Rasulullah. Kita akan kesusahan nyontoh Rasulullah, akan susah tadi nyontoh penyayangnya Rasul seperti apa, Rasul sebagai inspirator terbaik itu akan seperti apa. Karena Rasul dari berbagai sisi tadi udah terbaik, guru terbaik gitu ya, penyayang yang paling baik, pengasih yang paling baik. Bahkan dicontohkan sampai yatimnya Rasul mah ada kan, yatim piatunya ada. Coba dari sisi mana? Ini kehidupan manusia yang ada sekarang tuh, termasuk kita ingin nyontoh dari sisi mananya akan ada. Kok kenapa nggak jadi inspirasi? Ya mungkin baca sejarahnya enggak, akhirnya nggak tahu. Ya, akhirnya nggak tahu. Padahal kalau kita pahami kitab Al-Barjanji itu teh sejarah. Jadi alangkah baiknya ketika kitab itu pun dipahami juga, dipelajari, bukan sekedar Abdadiul Imla Bismillahil Aliyah. Artinya apa? Aku mulai Al-Imla, tulisan ini Bismillahil Aliyah, dengan nama Allah yang maha tinggi. Itu pengarang kitab, yaitu biasa kan segala sesuatu diawali dengan basmalah. Jadi gitu dulu nulis. Itu kan sejarah Rasul dari lahir sampai meninggal. Tapi sementara dipahami gak coba? Nah, kekurangan kita tuh gitu ya. Maka nggak apa-apa, adain acaranya, tapi uraikan juga tentang isinya. Supaya apa? Bagaimana kita akan mengenal Rasul? Bagaimana kita akan mencintai Rasul kalau tidak tahu sejarahnya? Karena tadi bentuk cinta ke Rasul akan mengikuti ucapan-ucapannya, perbuatannya, dan ketetapannya. Bagaimana kita bisa tahu ucapan, perbuatan, ketetapan Rasul tanpa tahu sejarahnya? Enggak akan. Jadi bukan sekedar memunculkan cinta tuh dengan sekedar seremonial belaka, tapi gali itu ya. Dan itu memang bisa kita gali, kita pelajari, sehingga mudah-mudahan muncul benar-benar cinta. Sehingga ya udah, kalau melihat kayak tadi, sempurnalah. Memang Rasul itu bisa jadi inspirasi, tapi syarat yang dipenuhinya, imannya benerin dulu, kemudian konsep hijrahnya juga munculkan yang kuat, perubahannya itu munculkan yang kuat, kemudian bersungguh-sungguhnya setelah dalam kebaikan itu dipertahankan. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mencontoh kepada Rasul. Berarti kalau kita ingin dimasukkan kepada yang bisa nyontoh Rasul, kita berarti ingin disebut orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan itu semua nggak akan bisa kecapai kalau tanpa ada ilmu, tanpa ada belajar. Insya Allah dengan belajar, dengan ilmu yang dimiliki akan membedakan manusia yang berilmu dan yang tidak punya ilmu. Boro-boro tadi manusia, anjing saja bisa bernilainya beda hasilnya. Ini mah anjing yang dididik, ini anjing yang tidak dididik. Yang dididik mah bisa jadi hasilnya halal, yang tidak dididik mah hasilnya haram. Berarti ini manusia yang belajar, ini yang tidak belajar akan berbeda. Dan nanti di akhir Allah akan minta pertanggungjawaban alat-alat untuk mencari ilmu. Mata, telinga, dan hati itu semua akan diminta pertanggungjawaban, karena 3 alat inilah yang menjadikan kita bisa berilmu. Alhamdulillah kita mata, telinga, hati ada, digunakan sekarang berarti bentuk bersyukur. Kalau tidak digunakan berarti kufur. Jangan salah fungsi ya. La taku ma laisa laka bihi ilmu. Janganlah engkau melaksanakan segala sesuatu tanpa ada ilmu. Kenapa? Inna sam'a wal absor wal afida kulun laika anhu mas'ula. Semuanya, pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua akan diminta pertanggungjawaban. Dipakai apa aja tuh matamu sehari-hari di dunia?
Ya Allah pakai tiktokan gitu. Telinga pakai apa aja tuh gitu ya. Ya dengerin musik sehari-hari teh. Padahal fungsi pertama apa? Untuk mencari ilmu. Kalau nggak digunakan pada tempatnya cepat rusak. Ya, kalau sesuatu benda barang digunakan bukan pada tempatnya cepat rusak. Saya sering nyontoin gergaji dipakai untuk ngupas kelapa, kira-kira gimana? Kelapa muda pakai gergaji itu ya, bukan pada tempatnya. Atau kelapa mau golok tuh ya. Mata tadi fungsi utama untuk mencari ilmu, terus dipakai tiktokan, pada tempatnya bukan. Pantas saja kamu cepat pakai kacamata. Cepat rusak karena bukan ditempatkan pada tempatnya. Telinga sama. Jadi kalau ada asam urat, rematik, koreksi lah ke kita masing-masing dulu ya. Khawatirnya gini, ya Allah begitu berat muji kami, ya Allah dikasih penyakit. Cek kalau teh jolim gitu. Ya khawatirnya gitu kan, kitanya gitu ya. Kenapa? Ya pulang kerja malam-malam nasi goreng gitu ya, langsung tidur. Gimana nggak akan memunculkan penyakit? Yang pulang malam kan kerja gitu biasanya. Jam 3 ya, beli nasi goreng, udah itu dimakan tidur. Kalau nasi goreng udah berminyak gitu ya, makan, udah itu kan dicernanya kan lumayan lama. Harusnya kan minimal 4 jam jangan tidur dulu ya. Ini langsung tidur, airnya berminyak, ngental itu ya. Mengikat makanan tuh udah nggak kelola gitu ya, karena mengendap, nggak langsung dikelola, akhirnya mengendap, menjadikan pengentalan darah, penyakitan, udah penyakitan. Ya Allah, uji kau udah begitu berat. Oh koreksi, bukan uji, negur tuh. Misalnya ya bisa ya, karena Rasul pun ngasih contoh nggak di dalam pola makan, sehingga Rasul sehat nggak? Jadi jalan keluar ingin sehat sepertinya tinggal contoh Rasul, sehat Rasul. Nah, makanya bagaimana? Sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga untuk udaranya. Kita setengah air, setengah makanan. Banyaklah, mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah untuk bisa nyontoh Rasulullah. Dari hal tadi yang sederhananya dulu, dari iswahnya aja dulu. Sampai untuk berjihad segala macam, berkorban, wah masih jauh kayaknya ya. Masih jauh gak itu? Rasul dengan para, jangan Rasul ya, para sahabat aja ketika mau hijrah di Mekah itu punya rumah, punya harta benda, punya kekayaan gak? Tapi ditinggalkan? Nah kita coba gitu, ingin membela agama Allah, tinggalkan ya rumah dan segala macam, gak mikir yang lain. Kan berat yang gitunya malah. Atau tadi lah sifat penyayang, penyabar, jadi contoh yang lain. Mudah-mudahan itu dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin untuk uraiannya kita cukupkan tentang Rasulullah jadi inspirator terbaik di dalam kehidupan, bahkan terbaik di dunia ya. Usi nafsi wa yakum, ini dalam rangka saya nasihati diri sendiri, wa yakum dan untuk kita semua. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.